Bila ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, dia hanya duduk berpangku tangan, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersalawat. Ketika ditegur, kenapa kamu tidak berusaha? Dia jawab dengan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Illa 'alallahi rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya lelah? Untuk apa saya susah payah? Rezeki saya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lahir ke dunia, ketika ruh saya masih di dalam rahim ibu saya, rezeki saya sudah dijamin Allah. Untuk apa saya cari? Kalau bapak ibu punya dalil, bantah dengan dalil. Kalau kebetulan yang melakukan ini suami ibu, jangan dibantah, diam saja. Mas nggak kerja, bergantung kepada Allah. Cukup banyak berzikir, jangan dilawan, diam aja. Nanti ketika jam menunjukkan pukul 12, jam 1, paling tahan jam 2, dia mulai lapar. Dan dia bertanya, makan siang mana ma? Jawablah dengan lembut, bergantung kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik. Apakah Nabi Muhammad SAW hanya duduk berpangku tangan saja? Tidak, dia seorang yatim. Ayahnya meninggal dunia. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dulu engkau seorang yatim dalam keadaan susah? Lalu Allah berikan engkau kecukupan, Allah lindungi engkau, Allah muliakan engkau. Lalu kemudian Nabi ketika sampai mampu berusaha, kita baca dalam sejarah sirah Nabi. Guru-guru kita menjelaskan, Nabi berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Ketika sampai di sebuah negeri, lalu ada seorang pendeta bernama Bahira keluar dari tempat ibadahnya. Perjalanan apa itu? Perjalanan dagang. Nabi seorang pedagang. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nabi bertemu dengan Khadijah bukan ketika tablik akbar. Khadijah punya barang-barang dagangan, tapi dia tidak membawanya. Seorang perempuan duduk di rumah dengan kemuliaan kehormatan dirinya. Lalu barang-barang itu dibawa oleh para pedagang. Tapi unik ini barang. Ketika dibawa oleh laki-laki ini laku keras. Ketika dibawa oleh ini laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran. Dia tanya Maisarah. Maisarah laki-laki. Sampai ke Indonesia jadi perempuan. Mohon maaf Ibu Maisarah. Maisarah, iya. Ini siapa laki-laki yang membawa barang dagangan ini? Kenapa setiap yang bawa laku keras? Kenapa setiap dia yang bawa untung banyak? Saya mau ketemu dengan dia. Maka Maisarah menunjukkan, inilah laki-laki yang selalu membawa barang dagangan ini. Begitu Nabi SAW datang dilihatkan, Khadijah melihat. Soundtracknya begitu. Oh, ini laki-lakinya. Nurun nubuwah, ada cahaya kenabian. Di samping itu ada kejujuran yang luar biasa. Maka kalau mau mengikut akhlak Rasulullah SAW, seimbang antara usaha dengan doa. Makanya kita kalau keluar masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki. Kenapa keluar masjid minta pintu rezeki? Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pedagang buka tokonya, buka rukonya. Itu tetangga saya kemarin buka toko malah ditangkap polisi Pak Ustaz. Kenapa? Toko orang lain dia buka. Yang punya tanah, garap tanahnya, tanam karet, tanam sawit, tanam palawija, tanam kacang-kacangan, tanam. Kita bangga anak-anak kita menjadi entrepreneur, menjadi businessman. Kamu dari mana? Saya murid bapak dulu waktu SMP. Sekarang di mana?
Ya tanam kacang tanah Pak. Murid gak sukses. Capek saya mendidik kamu kalau cuma jadi pedagang kacang tanah. Berapa kilo sebulan? Ya 3 kontainer lah Pak. Ekspor impor luar negeri. Seorang ulama zuhud bernama Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia berjalan di tengah gurun pasir. Lalu dia lihat ada seorang wali Allah yang sedang duduk berzikir. Dia tanya, "Hai fulan." "Ya Ibrahim bin Adham." "Mengapa engkau tidak pergi mencari rezeki?" "Karena rezekiku sudah dijamin Allah." "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Beda cara seorang wali Allah menegur wali Allah. Kalau Ustaz Somad, wali murid. "Wahai wali Allah, ya, coba lihat pohon kurma di sana. Ya, ada sarang burung di atas, betul. Dan di atas itu ada seekor burung yang patah sayapnya. Terus burung yang patah sayap itu dijamin Allah rezekinya. Dia tidak pernah terbang, tapi makannya tidak pernah ketinggalan. Tetap ada makanan, ada ikan, macam-macam ada. Dari mana burung itu datang? Ternyata ada burung lain yang terbang membawakan makanan. Kenapa engkau memilih menjadi burung yang menunggu makanan? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang datang membawakan makanan? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yang memberi lebih baik daripada menerima. Berusaha, bekerja, berdoa, tawakal kepada Allah. Engkau menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.